Terakhir saja sudah menunjukkan di Indonesia trennya semua naik ya, proses ya, untuk suhu ya, kecuali curah hujan ya karena dia bervariasi dengan kondisi iklim lokal. Jadi saya percaya Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini dari komunitas. Karena kondisi situasinya bisa dibilang seperti itu asumsinya juga sama. Misalkan di Indonesia kita kan cuma 2 musim ya, kalau nggak melakukan perubahan dalam hidup kita, yaitu menggunakan teknologi yang rendah emisi, kalau bisa non emisi. Tapi kita ini boros emisi, hasilnya berapa ini? Sampai kedinginan. Makanya ini saya itu pakai jaket, kayak saya presentasi di puncak saya bisa. 2 syahwat, 2 hal yang merusak manusia, itu adalah perut dan sejengkal di bawah perut dari syahwat perut dan syahwat farj. 2 hal itu membawa kita lebih baik dari malaikat, lebih mulia dari malaikat, atau lebih buruk dari binatang. Makanya seluruh agama sama tuh. Fatwa mengenai hukum pengendalian perubahan iklim global terakhir fatwa kita, dan sekarang kita lagi sosialisasi dan banyak itu juga bersama dengan KCI berucap. Yang kedua, membangun kesadaran terhadap perubahan iklim, yaitu yang ketiga dalam mengurangi emisi. Jadi yang kita lakukan adalah Bapak Ibu semuanya, triple planetary crisis yang tadi kalau Bapak Ayu dari MUI bilang kalau planetary boundaries kita udah sangat terbatas dan mungkin hanya tinggal beberapa dekade terakhir ya Pak ya untuk merubah pola hidup. Lihat perubahan iklim adalah salah satu yang isu utama lingkungan. Terus apakah mereka tahu tentang indikator perubahan iklim? Nah, yang 30% menunjukkan tahu. Lanjut saja. Nah, ini adalah apa bisa kita tanyakan juga urgensi dari pembangunan informasi perubahan iklim. Di situ kita bagi menjadi apakah ini salah satu contohnya. Next saja terus. Nah, terus tadi juga disebutkan bahwa perubahan iklim ini dampaknya terhadap makin meningkatnya bencana hidrometeorologi. Istilahnya ada hidrometeorologi basah, hidrometeorologi kering. Nah, hidrometeorologi basah itu menumbuh kembangkan itu dari awal. Jadi dari kita masukkan ke dalam di intrakurikuler, kita masukkan muatan-muatan tentang perubahan iklim itu dari level SD, bahkan dari PAUD kita sudah masukkan muatan-muatan itu melalui intrakurikuler dari capaian-capaian pembelajaran, kemudian dari modul-modul yang sebagai bahan ajar ya, siswa-siswa itu akan pelajari. Jadi dari situ materi-materinya sudah kita masukkan dengan perubahan iklim. Bahkan jarang misalnya termasuk iklim tadi ya, perubahan di lingkungannya di daerah tersebut. Kalimantan, Bali, Flores itu berbeda sifat iklim keluarnya segala macam. Itu bagaimana kita mengedukasi supaya masyarakat juga bisa sebenarnya ada solusi lokal gitu. Yang itu yang kita mesti kuatkan dan kembangkan. Dari saya terkait sesi ini sebenarnya mungkin aku lebih penasaran tentang gimana edukasi kepada private sector ya, karena mereka yang polutor utama lah gitu, yang bertanggung jawab besar juga sebenarnya terhadap krisis iklim gitu. Kalau kita mau edukasi ke masyarakat itu juga penting banget, tapi sebenarnya kalau saya penasaran banget apakah di teman-teman Proklim ini, fokus dalam Proklim ini ada sosialisasi pendampingan sekolah atau masjid seperti yang dikatakan Pak Joko dan Pak Hayu tadi kan mengatakan bahwa organisasi komunikasi yang ada di 62 negara, dan sekarang sekitar 62.000 youth movement yang sudah bergerak untuk menanggulangi masalah air, khususnya yang dimana air di sini yang sudah dijelaskan oleh materi-materi berikutnya, dimana permasalahan Siswa SLTP dan 608 siswa SMA gitu ya, yang kemudian kami agak sulit untuk menjangkau mereka untuk kegiatan-kegiatan yang kami lakukan gitu. nah ini akan menjadi menarik juga bahwa itu nggak cuma tidak cuma ngomongin tentang juga harus ngomongin tentang kesehatan, apalagi anak-anak sekarang kan juga
lebih proaktif gitu. Nah, adaptasi. Mungkin ada satu lagi, yakni bahasa efisiensi kira-kira, ya kan? Karena kita bicara Menko PMK, dan juga di sana selain dari Menko PMK, Menteri LHK, Menteri PPPA dan Menteri Kesehatan juga sudah memberikan sambutan dan juga ada perwakilan.